Hai semuanya, nggak berasa ya udah episode 4 aja nih aku buat. Nah hari ini aku mau bahas perbedaan antara bipolar dan ADHD. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Yes, hari ini aku ditemenin sama Jill Gladys. Jadi teman-teman kita kenalan dulu yuk sama Jill Gladys yuk. Hai Jill. Apa kabar? Kita boleh ngasih cipika-cipiki? Boleh banget. So, terus Jill Gimana? iya, aku kan lagi ngebahas nih memberikan awareness ke orang-orang tentang special needs. Dan special needs itu kan macam-macam ya. Dan khusus yang hari ini aku mau ngebahas soal perbedaan si bipolar dengan ADHD. Karena banyak orang yang mengira itu sama-sama aja. Atau ada juga yang ngira, itu mah cuma beda level, beda tingkatannya aja, beda spektrum. Tapi nggak gitu juga. So, Jill, aku mau tanya, kamu tuh ada nggak sih orang-orang sekitar atau pengalaman kamu yang berhubungan dengan ADHD atau bipolar? Kebetulan, tunggu sebelum kita mulai, aku kayaknya bakal ngomong panjang lebar. Jadi aku minum teh Oh dulu, yes boleh please. nggak sih? Aduh, saking nafsunya aku pengen mendengar dari Coba suara ya. diri. Yuk kita minum dulu. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk bipolar sih aku nggak ada pengalaman. Tapi kalau ADHD, kebetulan aku dianugerahi anak sambung. Anak sambungku sekarang umurnya itu udah 10 tahun dengan ADHD. Oke. Laki-laki umur 10 tahun dengan ADHD dan aku mengurus dia itu dari dia umur 5 tahun. Oke. Dan pada saat awal aku ketemu dia memang belum terdiagnosa ADHD. Oke. Jadi pada saat itu dia masih dikira sebagai anak-anak anak-anak kecil kayak mungkin bandelnya emang kayak gitu deh gitu loh, anak kecil emang gitu kali, nggak bisa diem atau apa. Tapi aku melihat karena aku juga punya anak yang pertama gitu kan, maksudnya anakku udah jauh lebih besar, aku tahu tumbuh kembang yang normalnya ini seperti gimana gitu. Jadi aku merasa memang bandelnya dia ini, aktifnya dia ini bukan seperti normal. Oke. Gitu. Jadi mulailah kita akhirnya ke psikolog. Dan concern kedua aku selain memang nggak bisa diem dan hyperaktif segala macam, fokusnya yang susah. Jadi kasihan gitu loh, maksudnya kayak kita tanya nih, kamu udah makan belum? Even dia nggak inget. Gitu, dia hari itu udah makan atau belum. Dan kalau dia inget pun dia lupa makanannya apa yang dimakan tadi. Jadi hal-hal kayak gitu yang memang penting, yang aku tuh nggak pengen dia maksudnya sampai hal-hal kayak gitu nggak ingat, bahaya dong, takutnya nanti pada saat minum obat atau harus gimana atau apa nanti bisa ke double dose atau segala macam. Akhirnya aku ke psikolog, di screening semua dan akhirnya dinyatakan memang ADHD. Oke. Jadi ADHD itu kan attention deficit hyperactive disorder. Jadi memang fokusnya kurang, tenaganya itu berlebihan, jadi cenderung hyperaktif. Oke. Tenaga dia berlebihan ini ada ngaruhnya dengan apa yang dia makan nggak? Kamu Ngaruh banget. Jadi dasar kita kan gandeng ada dokter gizi juga, ada psikolog. Nah sebenarnya awal itu aku juga ke psikiater juga. Tapi 1 bulan pertama memang psikiater kasih obat itu lebih ke obat yang memang untuk usia dia, yang memang sebenarnya aman sih gitu, untuk ke fokusnya. Jadi obatnya itu lebih ke bikin dia, aku kurang ngerti ya, maksudnya mungkin melatih dia punya neuron or something di brainnya, jadi dia bisa lebih fokus. Anaknya pun merasa dia feeling lebih better dengan obat itu. Tapi ya balik lagi, papanya pengennya nggak usah pakai obat. Jadi kita coba treatmentnya terapi sama makanan-makanan kita limit. Oke. Gitu. Jadi yang udah pasti kita limit sugar, semua processing food. Terus gluten juga, karena memang dia juga punya eczema. Jadi eczemanya itu memang karena mungkin kurang lebih ya alergi dari badannya atau something deh gitu. Jadi memang dengan si gluten ini kita stop pun eczemanya juga membaik banget gitu. Jadi ya udah gitu, emang jadi lebih limit makanan-makanannya. Jadi benar-benar cuma makan yang real food aja. Oke. Jadi untuk sekolahnya sendiri, apakah kamu harus sampai meng-hire shadow untuk temenin dia? Dia sekolahnya mainstream atau? Mainstream. Dan kita nggak pakai shadow karena memang dia masih bisa ngikutin. Cuman dari awal masuk kita udah kasih tahu.
dari hasil psikolognya, semuanya hasil treatmentnya dan terapi yang dia jalanin itu kita kasih tahu ke sekolah, jadi kita info ke guru, plus di rumah kita masih adain les. Jadi ya paling nilai-nilai ya kalau dia memang mungkin ya kurang nangkep di sekolah atau apa yang masih kita review di rumah gitu. Tapi nggak sampai perlu shadow teacher. Oke. Bagi kamu sendiri Jill, challenge-nya tuh yang terbesar menurut kamu apa? Kalau buat aku challenge-nya gini, lebih ke bukan soal penyakitnya, tapi lebih ke hubunganku sama dia. Maksudnya gini, aku kan ibu sambung. Iya. Bagaimanapun ada batas nih. Maksudnya kayak kita negur, nggak bisa negur kayak ke anak sendiri. Ya kan? Karena kita nggak mau juga dong. Maksudnya dia merasa sakit hati atau apa gitu kan. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang lebih jadi apa batas gitu loh. Kalau soal penyakitnya sebenarnya nggak ada terlalu ada masalah. Cukup dengan sejauh ini ya. Nah selama 5 tahun ini aku bikin disiplin dengan rules yang ada. Tapi rulesnya itu nggak berganti-ganti ya. Maksudnya contoh iPad gadget cuman boleh weekend. Ya udah itu aja terus gitu. Sampai akhirnya ya dia dengan rules yang ada terus menerus dia berjalan gitu. Nah yang sulit dari anak ADHD ini kan fokusnya. Jadi kalau kita bikin hari ini rulesnya seperti ini, minggu depan kita ganti, nanti kita ganti lagi. Nah itu tuh yang bikin dia tuh jadi kayak keblinger gitu. Itu yang mana dong? Jadi harus gimana dong gitu. Jadi kitanya pun mesti benar-benar steady. Oke, rulesnya seperti ini. Makanan yang di limit ini. Boleh makan cheating kalau gitu. Maksudnya mama ya dia dapat nilai bagus atau ada family yang birthday, itu pun jarang banget gitu kan. Ya itu aja. Jadi dia dengan rutinitas itu otomatis dia ingat, karena membuat dia fokus sampai jadi habit, sampai dia ingat itu yang agak susah. Karena kan kita udah decide nggak mau pakai obat. Iya. Tuh, jadi emang lebih challenging aja. Oke, kalau untuk hiperaktivitasnya dia nih kan ada juga yang concern bilang bahwa dibanyakin kegiatan fisiknya, aktivitas fisiknya. Kalau menurut kamu bagaimana tuh? Iya, aku juga. Cuman tetap kalau di sini pro kontranya. Kalau karena dia ada imun sistem yang agak lemah juga dengan si eczema itu. Aku perhatiin kalau dia terlalu capek, pasti dia mulai flare up. Jadi tetap di luar sekolah dia paling suka itu sepak bola, soccer. Jadi kita adain satu les di luar les yang pelajaran di rumah ya. Les sepak bola dan that's it, itu aja. Dan itu pun seminggu cuma 3 kali. Jadi biar nggak, maksudnya ya adalah fun-nya ada di luar sekolah ya, dia ada melakukan sesuatu yang dia suka, tapi nggak sampai terus setiap hari bikin dia terlalu capek, akhirnya juga dari penyakit gitu loh. Dan jam tidur tetap kita batasin. Maksudnya tidur harus cukup dan segala macam, vitamin ya itu mah semua pastilah gitu. Terus kamu pernah mungkin tanya sama teachersnya di sekolah gimana cara supaya ini anak benar-benar bisa ikutin, bisa fokus gitu dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan? Karena kan gak ada shadownya nih. Kalau aku sih beruntungnya dia nggak terlalu dapat problem di sekolah soal pelajaran. Karena memang aku memilih sekolahnya juga yang IB based. Jadi kan memang nggak yang terlalu sampai textbook banget, harus hafal banget. Karena aku udah lihat nggak mungkin lah kita tuntut anak dari keadaannya seperti ini, dia harus menghafal yang terlalu banyak gitu kan. Jadi aku pilih sekolah memang yang lebih ke IB. Jadi dia sembari main, sembari belajar. Which is buat dia fun. Karena banyak activities, jadi dia lebih suka gitu. Jadi selama ini sih di sekolah nggak terlalu banyak komplain soal nilai dan segala macam. Tapi sometimes yang behavior problem gitu loh, maksudnya dia ya suka nggak fokus barang hilang atau temperamen, maksudnya ya karena kan aktif banget kan, sedangkan ya mungkin buat menurut dia tuh main sama temen yang gerasak gerusuk itu nggak apa-apa, tapi temennya yang nggak terima gitu-gitu deh gitu. Jadi ya itu yang aku selalu bilangin, maksudnya mannersnya tuh begini, kita tuh nggak boleh begini, nggak begitu ya, itu takes time lah, pelan-pelan lah. Tapi so far oke gitu, so far maksudnya nggak pernah sampai bikin sesuatu yang brutally yang sampai merugikan atau membahayakan, enggak. Dan so far juga kamu bisa melihat bahwa dia bisa berfungsi dengan baik dengan teman-temannya, social skills-nya oke juga. Oke, dan makin besar aku lihat dia itu makin kalem dengan sendirinya. Karena mungkin makin gede makin ada malunya ya kan. Dulu pas kayak umur 5 nih di public area bisa naik ke kursi, naik ke meja gitu kan. Cuma sekarang sih udah gak pernah yang kayak gitu-gitu. Tapi
yang menjadi jeleknya juga, pokoknya dia itu akan fokus ke satu hal. Kalau ADHD itu dia akan fokus ke satu hal yang dia suka. Nah, contoh dia suka gadget. Yalah anak sekarang gitu kan, siapa yang nggak suka main game lah apa segala macam. Jadi kalau udah fokus di situ, mau dipanggil kayak mau ada gempa bumi, mau ada apa, dia nggak bakal aware. Nah makanya itu yang aku limit juga. Dan di luar itu pelajaran ya biasa lah, maksudnya ya dia suka nggak suka lah sama sekolah, maksudnya sama pelajaran tuh ya biasa aja. Jadi lebih prefer maunya main game, kalau bisa seharian apa segala macam, kayak sekarang nih lagi libur. Ya itu yang bahaya, jadi pas libur itu tetap kita kasih dia waktu libur. Nggak, iPad boleh dipakai weekdays juga selama libur, tapi setengah hari aja. Dengan jam tertentu. Biar dia tuh merasa ya emang gue lagi libur nih sekarang gitu. Nggak seperti rulesnya, nggak seperti yang biasa. Nanti pada saat masuk sekolah kita normalin lagi. Gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, jadi menurut pengalaman kamu dengan bertambahnya usia dia lebih kalem. Oke, that's a good news. Tapi kamu tahu nggak, Jill? Sebenarnya tuh di sekitar kita banyak orang yang merasa bahwa bipolar sama ADHD itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Oke, jadi aku kasih informasi sedikit ya buat teman-teman. Jadi kalau bipolar itu dulu kita kenalnya sebagai manic depressive disorder. Jadi ada waktu di mana kamu tuh atau orang ini di manic stage itu bisa sekitar 1-2 minggu di situ, terus and then mereka langsung ngedrop pindah ke depression. Jadi kalau dia lagi manic stage itu biasanya bisa yang aktif banget, energinya banyak banget, kreatif banget. Saking energinya banyak, suka punya masalah, susah tidur. Itu kalau dia lagi di level manic. Dan kalau misalnya dia udah masuk ke level 1 minggu atau 2 minggu kemudian dia turun ke depression mode-nya dia, itu bisa yang kayak ignorance, niat nggak niat, diajak ngomong kayaknya ya enggak. Jadi nggak ada gairah dan tendensinya kayak menyebalkan gitu bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kalau mereka udah masuk depression kayak gitu, kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu cara menghandle-nya, bisa sampai ke suicidal juga karena udah depression banget gitu, depressed banget. Jadi kalau ini udah mental illness, tapi kalau si ADHD dia lebih neurobiological. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang ini suatu hal yang sama, enggak, itu berbeda. Jadi ADHD bisa dibantu dengan terapi, dengan obat-obatan. Jadi kalau untuk bipolar sendiri bisa terjadi di usia yang sudah agak menjelang teenagers. Tapi ADHD dari awal nih, dari masih kecil pun udah bisa dideteksi. Jadi dua hal yang berbeda, teman-teman. Sekarang banyak banget tuh anak-anak muda yang berasa kayak aduh gue bipolar deh Ken. Mendiagnosa diri sendiri, bangga sebagai bipolar gitu. Iya kan, maksudnya kayak mungkin dia hari ini dia happy, besok dia sedih gitu. Tapi itu enggak kan, maksudnya screeningnya banyak dong yang harus dilewatin sampai kita bisa tahu apakah kita bipolar atau enggak. Iya, gitu kan. betul. Sometimes kamu cuma moody doang, sometimes cuma borderline. Atau hormon doang. Betul. Oke. Iya, jadi teman-teman jangan terlalu segitu mudahnya menjudge diri sendiri atau teman-teman sekitar kamu bahwa dia bipolar atau tidak gitu, karena banyak ada stagesnya kok. Jadi kamu harus lebih hati-hati dalam melabelkan seseorang, bahkan jangan melabelkan seseorang, it's just not right. Tapi dari ADHD dan bipolar juga mempunyai kesamaan, hyperactivity, sensory yang sensitif, susah dalam mengolah emosi, suka restless, seperti energinya tuh kadang-kadang banyak sekali. Kamu ada nggak cerita atau pengalaman positif dari cerita keberhasilan kamu yang ingin kamu bagikan nih ke teman-teman semua mengenai pengalaman kamu dengan anak sambung kamu yang mempunyai ADHD? Keberhasilan ya. Kalau aku tuh nilainya gini, jadi dari dia umur 5 tahun kan aku udah tahu fokus itu sesuatu hal yang sangat sulit buat dia. Dan dia pun memilih, maksudnya bukan dia memilih untuk seperti itu kan gitu. Memang bawaan badannya seperti itu. Jadi kalau buat aku keberhasilan itu bukan sesuatu yang kayak dia achieve something yang besar. Kalau buat anak ADHD, ada milestone kecil-kecil aja buat aku tuh berharga banget. Contoh, dia sekolah mungkin 1 tahun, 6 bulan pertama atau 8 bulan pertama aku yang harus setiap hari nagih buku agenda. Karena kan zaman sekarang nih kalau sekolah, parents tuh harus tanda tangan buku agenda setiap hari.
jadi biar sekolah tuh tahu, kalau kita pun tahu gitu loh. Jadi ada mungkin anaknya ada homework atau segala macem. Nah itu hal yang selama 6 bulan sampai 8 bulan pertama itu dia pasti lupa. Maksudnya everyday loh gitu. Jadi everyday tuh aku harus terus ingetin, tanyain sampai aku lihat itu sekitar sepertinya udah 8 bulanan deh ya, udah sampai masuk term 3. Dia dengan sendirinya inget tanpa aku harus tanya. Dia langsung, jadi aku pulang dia udah taruh buku agenda itu di meja, dan menurut aku ya itu milestone yang keberhasilan gitu loh. Nah cuman kita mau memupuknya itu yang mesti sabar, ya kan? Nggak mungkin kita expect dari anak yang ADHD seminggu atau sebulan atau 2 bulan dia udah ingat akan sesuatu. Karena dia sendiri berperan sama diri dia gitu loh, ya kan? Gimana cara dia bisa konsen gitu kan? Jadi ya menurut aku milestone-nya lebih kayak yang hal-hal kecil-kecil gitu. Kayak barang botol minum nggak hilang, udah waktu berapa bulan gitu. Nah itu menurut aku udah milestone. Karena kan kadang-kadang nggak tahu taruh di mana gitu, walaupun masih lingkup sekolah gitu, atau nggak yang mungkin di tempat les atau di mana gitu. Jadi pokoknya ya itu udah makanan sehari-hari lah. Jadi bisa dibilang kamu diasah banget kesabarannya. Jadi milestone kecil-kecil yang harus dinilai kalau buat anak-anak ADHD. Oke. So Jill, bagaimana cara kamu menanggapi stereotip atau stigma seputar ADHD yang mungkin muncul dari masyarakat atau lingkungan sekitar kamu? Kalau stigma yang muncul, aku sih nggak tahu ya. Maksudnya in general seperti apa. Cuman biasanya orang-orang dengan mental health itu kan ditanda kutipin kayak ya orang-orang yang pasti nggak bisa berhasil lah, gitu kan? Karena dianggap nggak sama dengan orang pada umumnya, pada normalnya. Tapi banyak banget kayak contohnya autis aja sekalipun, banyak yang bisa jadi someone, jadi create sesuatu atau apa. Tinggal gimana kita kan ngelatihnya. Kayak kemarin aku sempat dengar juga kisahnya Mbak Dewi Yul dengan anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia bisa melatih si anak dengan bahasa isyarat dan segala macam sampai anaknya sekarang menjadi guru juga dan segala macam. Jadi menurut aku sih, kayaknya nggak penting dengan stigma apa yang ada di luar lah gitu ya, karena tiap anak pasti beda dan kita yang ngurus pasti kita tahu gitu loh. Mungkin terapi yang A cocok dilakukan untuk anakku, mungkin yang A ini nggak cocok untuk anak yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dilabelin ADHD udah pasti sampai gede nggak akan berhasil, atau bipolar sampai gede pasti nggak jadi apa-apa, atau bisa tengah-tengah umur dibunuh diri atau apa. Nggak gitu juga gitu kan. Tergantung gimana. Orang normal pun kalau nggak ada disiplin, nggak diasah, nggak dididik ya pasti nggak jadi apa-apa juga gitu. Betul. Sebenarnya aku sih nggak terlalu peduli dengan stigma kayak gitu. Cuman memang fokusnya ya bikin si anak ini biar pada saat nanti kita udah tua, misalnya kayak aku, papanya juga udah tua, kita nggak bisa handle lagi kan, dia tetap harus cemplung ke masyarakat kan gitu. Gimana caranya dia bisa membawa diri dia dengan baik, itu aja. Bisa survive in society ya. Karena kalau kita family pasti kita terima dong, karena kita pasti ngerti lah keadaannya seperti apa. Tapi kan orang pada umumnya belum tentu. Jadi ya mau nggak mau ya dia harus sedikit banyak ya blend in lah dengan standar masyarakat pada umumnya lah gitu. Ya, dan semoga masyarakat kita juga bisa lebih aware dan bisa lebih menunjukkan empatinya, stop dengan stigma-stigma seperti itu. Oke Jill, boleh nggak kasih kayak semangat buat orang tua yang mempunyai anak-anak dengan ADHD atau mungkin yang kenal anak dengan ADHD, semangat supaya mereka tetap ada mensupport anak-anak ini? Mungkin lebih kayak gini, mungkin aku cerita ya. Oke. Dari awal ya, maksudnya ini di luar perkembangan si anak ya, ADHD ya. Jadi ini lebih ke stigma ya, seperti tadi kita bahas, maksudnya stigma. Jadi di Indonesia ini masih kurang banget pengetahuan soal mental health, itu satu. Jadi kayak dulu deh zaman orang tua kita, kayaknya kalau kita pergi ke psikolog pasti langsung image-nya lu gila ya. Ya benar nggak? ODGJ gitu ya kan. Padahal kan sekarang gini kita pikirin, kita punya badan nih jasmani, kalau sakit pasti kita obatin. Benar. Nah mental kita kalau sakit terus kita harus obatin kan. Obatin kan dalam arti bukan yang selalu harus minum obat doang. Kita obatin itu bisa dengan terapi, bisa dengan mungkin kita apa ya, kalau zaman sekarang kan bilangnya pergi keluar kota healing. Itu semua konsepnya udah salah gitu loh.
nggak healingnya tuh healing nggak kayak gitu nggak gitu maksudnya. Nah jadi awal-awal nggak tahu ya, mungkin Tuhan tuh memberikan si anak sambung ini datang di hidupku tuh untuk melatih kesabaran dalam arti gini, aku tuh tipe orang yang perfeksionis, jadi jadwal semua harus rapi, plan harus rapi gitu, kayak dan tanpa aku sadar di anakku yang pertama pun aku menuntut dia berprestasi seperti pada umumnya lah gitu. Walaupun nggak harus mamanya ranking 1 atau apa, cuman aku tuh nggak suka sesuatu yang keluar jalur. Jadi kalau contoh PR dia nggak kerjain atau apa, nah itu nggak suka gitu. Nah sekarang dengan si anak sambungku ini, dia kan fokusnya kurang. Betul. Jadi apalagi zaman sekarang kan apa-apa di notice gitu. Dari guru dari sekolah itu ngomongnya ke grup, Right. itu ya ke grup isi parents, emak-emak, WhatsApp group, habis itu ditulis namanya semua, terus maksudnya kena ini ke aku yang perfeksionis ya. Aduh gue gak mau banget nih anak gue ada di situ namanya gitu. Maksudnya si anak sambung ini. Awal-awal tuh perang batin banget. Karena apa? Karena udahannya nanti mama tuh bisik-bisik di belakang. Itu anak itu kayaknya gak diurusin deh di rumah. Bla 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 bla. Nah, ini buat emak-emak di luar sana atau siapapun itu netizen, kalau melihat anak orang atau apapun yang kelihatannya kayaknya gak diurus deh ya atau apa, please jangan langsung judgement, karena lu nggak tahu juga di rumah itu mereka itu mungkin nggak dapat support dari orang tuanya, atau mungkin orang tuanya udah bener-bener effort tapi memang takes time kan, gitu, nggak bisa langsung perfect kan untuk masalah seperti ini. Atau juga memang ada yang orang tua tuh yang pokoknya yang penting gue masukin anak gue ke sekolah luar biasa atau ke terapi, dan di rumah gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi karena kan gue udah bayar kan. Jadi gue berharap anak gue udah sembuh dengan di situ aja. Ya nggak bisa lah gitu loh. Kita dari rumah itu pengaruhnya besar banget. Jadi kita di rumah justru yang mesti aware, mesti tahu dulu, mesti mau apa ya, mau membaca. Mungkin zaman sekarang kayak googling apa segala macam, do and don'ts-nya apa yang kita mesti terapin di rumah juga. Jadi mesti ada correlate nih antara rumah sama sekolahnya atau terapinya atau apalah gitu loh, sekolah luar biasa atau segala macam. Kalau nggak mungkin gitu, kalau kita cuma pengen serahin anak itu ke tangan ketiga, ya nggak bisa lah, ya kan. Jadi sebenarnya kita pun struggling yang ngurusin anak-anak seperti ini, ada strugglingnya. Jadi kalau tuh anak belum hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat, ya please jangan di blame dulu. Karena mungkin ini progres masih on progress gitu, masih belum jadi gitu kan. Kayak bikin sesuatu masih belum jadi gitu. Jadi ya nggak usah banyak judge lah gitu loh. Karena masih banyak banget yang udah sotoy, nggak tahu apa itu mental health, langsung bikin opini sendiri, abis itu judgment, jago banget kan. So people stop with the judgment. Bahkan untuk orang-orang yang nggak bermental health, anak-anaknya pun just stop judging. Ngurus aja diri sendiri, ngurus anak sendiri. Jadi nggak usah kepoin keluarga orang lain gitu loh. Ya ini sih menurut pendapatku ya. Jadi fokus dulu ke diri sendiri, ke keluarga sendiri, beresin rapi. Bukan hak kamu, bukan tanggung jawab kamu untuk ngurusin keluarga orang. Oke, jadi pesan moralnya dari episode hari ini, kalau aku bisa rangkumin bahwa setiap orang semua berbeda. Jadi kamu janganlah ngejudge duluan. Kalau memang kamu peduli, kamu cari tahu tentang anak itu atau kamu ajak ngobrol parentsnya. Jadi jangan langsung ngejudge. Dan juga untuk masyarakat buat yang kurang paham tentang ADHD atau bipolar, banyak kok yang bisa kamu cari tahu gitu. Asal kamu mau cari tahu dulu. Jangan kamu telan mentah-mentah sebuah stigma yang ada, tapi kamu harus cari tahu. Sometimes tuh orang-orang takut dengan sesuatu yang mereka nggak pahami. Jadi mereka udah langsung bikin stigma sendiri. Bikin stigma kayak, oh anak kayak gini nggak bisa relate sama aku, anak kayak gini nggak bisa relate sama anak aku. Enggak, tapi kamu harus cari tahu dulu. Karena buktinya dengan waktu anak sambungnya aja bisa kok bersosialisasi dengan baik, bisa kok ngikutin pelajaran dengan baik. Jadi apa yang kamu takuti, kamu cari tahu justru. Kamu pelajari supaya kamu aware, supaya kamu lebih berempati ke depannya. Ya Jill? Iya bener banget. Jill punya pesan-pesan mungkin buat teman-teman? Ya banyak-banyak membaca, banyak-banyak googling ya, kalau ada sesuatu yang kita nggak tahu, namanya zaman kan berkembang terus. Jangan lebih cepat jari daripada buat komen segala macam. Karena aku tuh sering banget loh dapet komen kayak gitu loh. Ih kayak anaknya nggak diurusin ya, ini gini, lu nggak bisa diem ya segala macam gitu. Padahal kita tuh
benar-benar work really hard di situ. Semangat terus. Semangat, benar semangat. Setiap milestone kecil-kecil itu pasti rasanya wah apa sudah dapat. Terima kasih teman-teman yang udah join sama aku hari ini. Terima kasih untuk Jill Gladys yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing. Diminum lagi yuk Jill. Sampai jumpa lagi di episode Tea Time With Me yang berikutnya.